Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjadi di Cirebon. Di video ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Sarda SSH MH tahun 2018 yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Oke, supaya tidak penasaran, langsung saja saya akan menyampaikan apa aja sih isi buku tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengenai orientasi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak secara demokratis. Secara paradigmatik, pendidikan kewarganegaraan itu memiliki 3 domain. Yang pertama, domain akademik, yang kedua, domain kulikuler, dan yang ketiga, domain aktivitas sosial kultural. Tujuan pendidikan kewarganegaraan itu ada 2, tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan nasional sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan tujuan pendidikan nasionalnya yaitu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya ialah mengenai identitas negara sebagai karakter bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia secara langsung mendapat sebutan Melayu Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan waktu kedatangan dan daerah yang pertama kali ditempati oleh Melayu Indonesia dapat dibagi menjadi 3 sub bangsa. Yang pertama yaitu bangsa Proto Melayu atau Melayu Tua, yang kedua bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda, dan yang ketiga bangsa primitif. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas sendiri secara harfiah diartikan sebagai jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dan negara diartikan sebagai identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan. Kesamaan tersebut baik berupa kesamaan fisik maupun kesamaan non-fisik. Menurut Samim, identitas nasional itu dapat diartikan sebagai jati diri negara atau kepribadian negara. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional itu ada 7, yaitu primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Adapun bentuk-bentuk identitas nasional negara Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bendera merah putih sebagai bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, burung Garuda sebagai lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, Pancasila sebagai falsafah negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dan bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara umum, ideologi dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan gagasan, ide, kepercayaan, keyakinan yang bersifat menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama yaitu ideologi Pancasila. Pada prinsipnya, terdapat 3 arti penting dari kata ideologi, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, dan ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Ideologi ini, sistem sosial ekonominya dikuasai oleh kaum aristokratis feodal dan menindas hak-hak individu. Ideologi ini diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh kesadaran ilmiah. Yang ketiga yaitu ideologi konservatif, di mana ideologi ini merupakan reaksi paham liberal. Paham konservatif beranggapan bahwa manusia bukan hanya penjumlahan unsur-unsurnya saja,
tetapi manusia yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Yang keempat yaitu ideologi sosialisme komunisme. Ideologi ini muncul sebagai reaksi revolusi industri dan akibat-akibatnya. Paham sosialis beranggapan bahwa perubahan dapat terjadi secara damai dan demokratis. Selanjutnya yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Menurut salah satu tokoh, negara adalah sebuah lembaga atau wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melakukan kegiatan-kegiatannya. Hakikat negara adalah suatu organisasi untuk menjalankan kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara untuk mencapai tujuan negara itu. Nah, tujuan negara sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Negara hanya memiliki dua bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Piagam Madinah dapat disebut juga piagam tertulis pertama kali dalam sejarah peradaban manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Warga negara artinya warga atau anggota organisasi yang bernama negara. Warga negara dalam tata ilmu negara memiliki dua asas. Yang pertama yaitu asas ius soli yang berdasarkan daerah kelahiran, dan yang kedua yaitu asas ius sanguinis, yaitu asas keturunan atau hubungan darah. Dalam status kewarganegaraan terdapat istilah bipatrid dan apatrid. Bipatrid itu artinya dwi kewarganegaraan, yang artinya seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan, dan apatrid itu artinya tanpa kewarganegaraan, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Istilah negara hukum telah muncul pada abad ke-19, namun konsep negara hukum telah dicetuskan pada abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat. Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum yang dianut oleh Indonesia lebih ditekankan pada aspek sistem jaminan sosial yang dituangkan dalam wujud legislasi dan kebijakan sosial. Hak asasi manusia secara hakikatnya yaitu hak kodrati yang secara inheren melekat pada diri manusia sejak lahir. Demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi parlementer. Periode kedua tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin. Periode ketiga tahun 1966 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Dan yang terakhir, periode 1999 sampai sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila era reformasi. Prinsip demokrasi Pancasila adalah memperhatikan kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, berbagai daerah, suku, dan agama. Lanjut ke pembahasan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayahnya untuk mencapai tujuan nasionalnya. Fungsi dari wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan bagi penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat ataupun daerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan golongan, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara itu adalah wilayah serta geopolitik dan geostrategis. Unsur-unsur dalam wawasan Nusantara itu ada 3. Yang pertama wadah, kedua isi wawasan Nusantara, dan yang ketiga tata laku wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Nah, sekarang sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis itu mengacu pada pengalaman empirik
yang artinya dalam keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati oleh panca indera manusia. Ada 8 unsur ketahanan nasional, yaitu ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang termasuk pada landasan ketahanan nasional adalah Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan ada juga landasan lain, yaitu landasan yuridis, landasan historis, landasan visioner, landasan konseptual, dan landasan doktrinal. Asas-asas ketahanan nasional meliputi asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral, asas mawas diri ke dalam dan mawas diri keluar, serta asas kekeluargaan. Sifat-sifat ketahanan nasional itu adalah mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, serta kerjasama. Integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan negara dan wilayahnya. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi terwujudnya tujuan yang diharapkannya. Ada beberapa strategi dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama yaitu strategi asimilasi yang dilakukan tanpa memperhatikan kebudayaan kelompok atau individu yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, strategi akulturasi, yaitu dilakukan dengan tetap memperhatikan kebudayaan-kebudayaan kelompok atau lokal yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir, strategi pluralis, yaitu diwujudkan dengan tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Oke guys, akhirnya selesai juga review buku ini yang sudah saya jelaskan dari materi awal, yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, sampai ke materi yang terakhir, yaitu ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Jadi, dalam buku ini terdapat 7 bab yang dibahas. Sebenarnya sangat rinci sekali jika kalian membacanya sendiri, namun saya hanya menjelaskan inti dari setiap babnya saja. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini, dan mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum